Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Bu Ulia tunjuk kepada Mas Didi yang hari ini tadi sudah berangkat paling awal untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silahkan Mas Didi. Duduk siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai atau melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Semuanya silakan berdiri di tempat duduknya kalian masing-masing. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila dengan suara yang lantang ya. Baik, yang hitung setelah hitungannya 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sip, terima kasih. Nah, tadi kalian sudah berdoa, kalian berdoanya sudah sangat baik. Sekarang Kuliah ingin mengecek kehadirannya kalian. Apakah di antara kalian hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Alfa. Mas Alfa, Alfa kemana? Sampai itu ya. Ada yang tidak masuk lagi selain Alfa? Nah, Zimara kemana? Sampai juga. Oh iya, baik anak-anak, mari kita doakan teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah dikarenakan sakit, semoga segera mendapatkan kesembuhan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Kuliah himbau mulai hari ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini musimnya sedang tidak menentu. Jadi kalian harus mengatur pola makannya kalian, mengatur pola istirahatnya kalian juga, karena aktivitasnya kalian itu sangat banyak. Jika tidak diimbangi dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup, maka yang terjadi adalah seperti temannya kalian, yaitu sakit. Tubuhnya kita ini perlu asupan makanan yang bergizi, juga perlu untuk istirahat. Bisa dipahami anak-anak? Sip. Selanjutnya, nanti Bu Ulia akan mengajak kalian belajar pada hari ini. Tetapi sebelum kalian belajar pada hari ini tadi Bu Ulia sudah membawa sebuah buku. Siapa yang hobinya membaca buku? Sip, pintar Arjuna. Mbak Fariza pintar. Siapa lagi? Mbak Fani juga pintar. Baik. Tadi Bu Ulia membawa sebuah buku. Bukunya berjudul Ensiklopedia Anak Nasional. Buku ini ada di perpustakaan sekolahnya kita. Selanjutnya setelah kalian tadi sudah membiasakan untuk membaca, sekarang kita akan bermain konsentrasi dulu. Konsentrasinya berkaitan dengan angka. Jadi anak-anak, ini nanti Bu Ulia akan menghitung urut dari depan, mulai dari Mbak Diva ke belakang, yang ke belakang, paham ya? Yuk Mbak Diva. Setelah kita sudah membiasakan membaca, kita juga sudah berlatih konsentrasi dengan berhitung. Sekarang untuk memasuki kegiatan pembelajaran kita pada hari ini,
Di sini sudah Bu Ulia sediakan slideshow. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu kemarin. Kita sekarang masuk pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Baik, silakan peralatan tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Di situ membuat 3 mata pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA, dan pelajaran IPS. Untuk muatan, halo Mas Zen, sudah siap? Ya, pinter. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya. Kemudian, selain mempelajari tentang teks eksplanasi, kita juga akan mempelajari cara mencari informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang Bu Ulia sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bu Ulia ingin bertanya dulu secara random kepada kalian. Bu Ulia ingin mendengar suaranya Mas Bintang dulu. Mas Bintang, apakah Mas Bintang tahu siapakah tokoh penemu listrik itu? Belum tahu? Oke, apakah di antara kalian ada yang tahu siapakah tokoh penemu listrik? Oh, ada yang tahu, pintar. Siapa Bayu? Michael Faraday. Betul, jawabannya betul. Siapakah Michael Faraday itu? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, kalau di antara yang sangat canggih, yang bisa membuat listrik itu bisa sampai ke rumahnya kita masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, nanti Bu Ulia akan mencerah. Bu Ulia beri waktu 3 menit saja. Alat tulisnya di bawah. Baik anak-anak, kelompoknya sudah terbentuk, ya. Kelompoknya sudah terbentuk, sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sekarang coba kalian lihat ke slide yang sudah Bu Ulia tayangkan di depan ini. Jangan melihat ke LKPD dulu. Silakan kalian lihat ke slide yang ada di depannya kalian. Tadi Bu Ulia sudah bertanya kepada Mas siapa tadi? Oh, Mas Bintang. Ya, Mas Bu Ulia bertanya kepada Mas Bintang, siapakah penemu dari listrik itu? Nah, jawabannya ada pada slide ini. Kemudian, bagaimanakah proses dari listrik itu sehingga bisa disalurkan ke rumah-rumahnya penduduk atau rumah-rumahnya kalian? Silahkan di LKPD yang sudah Bu Ulia bagikan kepada kalian, silahkan kalian baca sekarang juga. Ya, silahkan kalian baca sekarang juga, membacanya dengan cara senyap alias membaca di dalam hati. Bisa dipahami? Jika ada informasi yang penting yang ada dalam bacaan tersebut, silahkan diberi garis bawah atau penanda. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oh iya, Mas Raffi, LKPD-nya kemana? Ketinggalan. Besok LKPD harus dibawa. Kalau sampai tidak dibawa, berarti secara otomatis ada sanksi dari Bu Ulia. Bisa dipahami Mbak Fani juga? Sip jempol. Mas Didi bisa dipahami? Sip jempol. Silahkan kalian baca. Yang tidak membawa silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya. Yuk, Bu Ulia beri waktu 5 menit untuk membaca bacaan tentang listrik mengubah wajah dunia. 5 menit saja. Baik, silahkan dimulai. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Setelah ini silahkan perwakilan dari kelompoknya Mbak Iza dengan kelompoknya Mas Bintang, nanti silahkan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan ini tadi. Siapa dulu? Ulia tunjuk ke kelompoknya Mbak Fariza dulu. Ya, Mbak Fariza silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
juga diletakkan sejajar satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian sel hanya berada dalam satu aliran yang membutuhkan semua lampu. Rangkaian sel biasa terdapat pada hiasan lampu. Sip, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Fariza. Waktu membacanya sudah selesai. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama, mendiskusikan apa saja poin-poin penting dari bacaan tentang listrik mengubah wajah dunia. Tetapi sebelum kita masuk pada diskusi, Bu Ulia ingin menjelaskan secara singkat dulu atau mengulang materi tentang teks eksplanasi. Kurang keras apa tidak suaranya Mbak Alia? Kurang keras, sip. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Sip, tepuk tangan untuk Mbak Alia dan kelompoknya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang komponen-komponen listrik. Kalau kalian mempelajari tentang komponen-komponen listrik mungkin terlalu sulit ya. Sebelum kita mempelajari komponen listrik yang lebih dalam lagi, kita lihat dulu di sini ada sebuah gambar. Gambarnya sangat sederhana. Oh iya, sebelum kita melanjutkan pada gambar ini, Bu Ulia ingin perwakilan dari kelompoknya Mbak Tawang untuk maju ke depan. Perwakilan dari kelompoknya Mbak Tawang, silakan salah satu saja. Tidak Bu Ulia beri pertanyaan yang sulit kok ini. Silakan maju. Coba kamu dekati. Nah, coba kamu dekati itu. Silakan kamu nyalakan saklar tersebut. Nah, Bu Ulia ingin bertanya kepada Mbak Tawang, apa yang terjadi setelah Mbak Tawang menyalakan sebuah alat tersebut? Suasananya menjadi terang. Sekarang kalian lihat ke ini slide-nya Bu Ulia. Di sini sudah ada sebuah gambar sederhana. Anak-anak tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar center. Ini sengaja dipisah-pisah bagian-bagiannya. Katanya Mbak Ayu untuk mempelajari bagian-bagiannya atau komponen-komponennya. Jawabannya 100. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang komponen-komponen listrik. Kalian juga sudah memahami bagaimana listrik itu bisa menyalakan sebuah lampu. Bukan begitu Mbak Afisa? Ya, jangan bicara sendiri. Ya, kalian tadi juga sudah mempelajari bagaimana listrik itu bisa sampai menyala sehingga bisa menerangi ruangannya kita. Selanjutnya, Bu Ulia ingin mengajak kalian untuk mengamati lingkungan sekitarnya kalian. Ini, kalian diskusikan dengan cara menemukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan kita, baik di bidang sosial maupun di bidang budaya di lingkungan tempat tinggal. Nah, waktu diskusinya sudah habis ya anak-anak. Silakan nanti Bu Ulia perwakilan dari dua kelompok saja. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Nanti disiapkan dari kelompoknya Mbak Ayu, kelompok 3 ya. Kelompok 3 dan kelompoknya Mbak Azalia yaitu kelompok 2. Silakan ditunjuk salah satu perwakilan kelompoknya dulu. Yuk, dari kelompok 3 dulu siapa yang mewakili silakan maju ke depan. Listrik suasananya gelap. Setelah ada listrik suasananya menjadi gelap. Jadi ketika itu berkomunikasi dengan saudara atau kerabat yang jauh menggunakan surat sekarang bisa menggunakan telepon. Ada yang ditanyakan di kelompoknya Mbak Ayu? Sudah tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Silakan yang mewakili maju ke depan. Jangan lupa mengucapkan salam dan memperkenalkan kelompoknya dulu. Ayo. Ayo maju. Ayo Mas Huda, segera Mas Huda, waktunya hampir habis. Ya,
langsung saja ucapan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bapak Dua ingin hanya menyampaikan hasil diskusi sebelum ada listrik suasana gelap, Ya, sudah ada listrik suasananya terang. nah, lanjut. Tidak ada televisi, Sebelum ada listrik, tidak ada televisi. ya, terus Sesudah ada listrik, orang-orang banyak memiliki TV. orang-orang banyak memiliki televisi. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok 2. Ada yang ditanyakan di kelompok 2? Tidak ada. Silakan duduk Mas Yuda. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 2 yang sudah berani maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan dari adanya listrik. Ada yang ditanyakan atau tidak anak-anak? Tidak ada? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti Bu Uya anggap materi pada hari ini kalian sudah memahaminya dengan baik. Jangan lupa di rumah tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang tidak paham, harus segera ditanyakan kepada Bu Uya. Paham ya? Paham ya? Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, akan Bu Uya simpulkan apa saja hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini tadi kita telah belajar tentang yang pertama. Coba kita baca bersama-sama poin yang pertama. Yuk. Menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi tadi yaitu teks yang berisi tentang apa ya? Tentang fakta, tentang penjelasan. Selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kita amati tadi pada sebuah alat tadi namanya apa anak-anak? Alatnya adalah sensor. Selanjutnya yang ketiga, mengamati perubahan sosial budaya dengan adanya listrik di lingkungan masyarakat. Jadi hari ini tadi kita telah mempelajari 3 poin ini. Jika berkaitan dengan ketiga poin ini ada yang tidak dipahami, harus segera bertanya kepada Bu Uya, atau kalian juga boleh mencari informasi penting baik melalui Google, kemudian YouTube, kemudian aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial yang lainnya. Bisa kalian cari informasi berkaitan dengan ketiga poin tersebut. Sudah? Berarti kalau sudah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan alat tulisnya diberesi semuanya, buku semuanya ditutup ya. Kemudian yang sudah selesai sikap berdoa kembali lagi. Tadi yang pemimpin berdoa adalah Mas Didi. Selanjutnya Mas Didi juga pemimpin doa selesai belajar. Sudah semuanya ya? Ya. Baik Mas Didi, ayo disiapkan Mas Didi membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Silakan disiapkan Mas Didi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar dari Bu Uya. Apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hatinya kalian semuanya, Bu Uya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.